Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Perkenankanlah, nama saya Rahayu Siti Fatimah, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Susukan 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. SD Negeri Susukan 1 merupakan lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di wilayah Korwincang bidang pendidikan Kecamatan Susukan. SD Negeri Susukan 1 terletak di Jalan Kiai Haji Umar Imamuro KM 7 Susukan, Kabupaten Semarang, yang telah berdiri sejak tahun 1991 dengan luas bangunan 1414 meter persegi. Demikianlah dari kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Hendra Utomo dari SD Negeri Susukan 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pembelajaran di masa pandemi dengan tatap muka terbatas membangkitkan siswa agar tetap belajar di sekolah dengan disiplin yang tinggi. Siswa bisa diarahkan dengan menggunakan presensi secara manual dan dihias secara menarik dengan mode literasi baca yang ada di kelas. Untuk kegiatan literasi digital yang dilakukan anak-anak sebelum melakukan pembelajaran adalah dengan melakukan pembelajaran digital selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Anak-anak sudah terbiasa untuk mengoperasikan gawai mereka, yaitu dengan men-scan kode QR yang kemudian dengan menggunakan HP anak-anak sendiri kemudian akan masuk ke aplikasi Google Classroom. Di sini anak-anak sudah mulai terbiasa untuk menggunakan gawai mereka untuk menggunakan literasi digital dalam menggunakan bacaan yang ada di gawai mereka sendiri. Mereka dapat memilih bacaan-bacaan yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang tokoh-tokoh literasi. Beberapa anak masih menggunakan gawai mereka dengan kecepatan yang mungkin berbeda dengan teman-teman. Tetapi dengan kebiasaan yang dilakukan secara setiap hari, ini akan membuat anak-anak menjadi lebih leluasa dalam menggunakan gawai secara cerdas, sehingga mereka tidak akan ketinggalan lagi dengan teknologi yang sudah semakin maju. Guru yang ada di kelas selalu berkoordinasi dengan tim literasi yang ada di sekolah mengenai bahan bacaan agar disesuaikan dengan setiap kelas yang ada, sehingga anak-anak bisa mengikuti semua bacaan dengan baik dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dengan melalui literasi digital. Meskipun masih sekolah dasar, tapi anak-anak sudah memiliki antusias yang tinggi dalam menggunakan pembelajaran dengan menggunakan gawai mereka, sehingga hal ini juga diarahkan untuk menggunakan
bahan literasi digital. Dan yang terjadi adalah siswa-siswa lebih termotivasi dalam belajar setiap hari di sekolah, meskipun dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Selain itu, kemudahan dalam mengakses teknologi ini juga diimbangi dengan kemudahan dalam mengakses link, yaitu dengan menggunakan kode QR. Selain itu, setelah anak-anak selesai melakukan literasi digital, anak-anak mulai lakukan presensi secara digital, yaitu dengan menuliskan nama, kemudian berfoto di depan laptop, kemudian akan terekam secara otomatis yang dilakukan oleh tim literasi di setiap kelas. Jadi, di setiap kelas ada tim literasi yang melakukan tugas, yaitu mengabsen anak-anak yang sudah melakukan literasi digital. Kebiasaan ini adalah hal yang menarik bagi siswa karena semua kegiatan siswa terekam dengan baik di kelas. Pengembangan pojok baca di kelas sudah ada dan sudah dilakukan di setiap kelas. Hal ini dilakukan anak-anak setiap hari ketika mereka berada di dalam kelas, ketika pada waktu istirahat atau pada waktu mencari referensi pembelajaran yang ada di kelas. Anak-anak sudah menyiapkan buku-buku sesuai dengan pembelajaran yang ada di kelas, sehingga mereka akan mudah mencari dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Untuk penyajian buku-buku di kelas adalah menyesuaikan dengan tema yang ada di kelas. Jadi, buku-buku ini diambil oleh siswa dari perpustakaan, kemudian dibawa ke pojok baca kelas sesuai dengan tema pada bulan itu di satu semester, sehingga ini akan memudahkan siswa-siswa dalam menggali sumber atau mencari sumber yang dianggap membuat siswa kesusahan dalam memahami materi atau memahami konsep yang ada di pelajaran di kelas. Kegiatan anak-anak ini dilakukan dengan tujuan anak-anak termotivasi dan bisa membangkitkan minat baca di dalam kelas. Siswa-siswa setelah memilih buku yang ada di pojok baca kelas, mereka memiliki tugas yang terstruktur, yaitu dari buku bacaan yang ada di pojok baca kelas. Setelah dilakukan pemilihan, maka mereka mempunyai tugas, yaitu melakukan sinopsis atau membuat ringkasan dari setiap buku bacaan yang dibaca. Dari setiap yang ditulis oleh anak-anak itu sendiri, kegiatan selanjutnya adalah menuliskan di pohon literasi. Kegiatan anak-anak setelah melakukan peminjaman buku yang ada di pojok baca kelas, mereka juga harus menuliskan di dalam buku kunjungan. Hal ini bertujuan agar siswa-siswi terbiasa untuk melakukan administrasi secara mandiri di dalam kelas, dan hal itu dilakukan di setiap hari. Dalam literasi baca tulis ini, secara tidak langsung siswa terbiasa mengenali buku-buku yang mereka baca, baik dari nama buku, judul buku, nama penulis, kemudian nama penerbit, dan juga tahun terbit. Kebiasaan ini akan membuat
siswa-siswi menjadi lebih familiar dengan buku-buku yang ada di pojok baca kelas. Hal ini tentunya akan membuat siswa-siswi menjadi kaya pengetahuan mengenai buku apa saja yang sudah dibaca setiap harinya. Kebiasaan baca tulis di pojok baca kelas ini merupakan hal yang sekarang sudah mulai langka dan jarang dilakukan di sekolah-sekolah. Sehingga untuk gerakan literasi sekolah ini kita arahkan agar anak-anak mau membaca secara tidak langsung dan dilakukan pembiasaan setiap hari. Membaca, kemudian menulis, dan kemudian melakukan administrasi dan presensi, sehingga itu akan menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan bermakna bagi siswa dalam menggunakan buku dan meningkatkan minat terhadap buku-buku bacaan yang sekarang ini sudah mulai luntur karena perkembangan zaman yang sudah didominasi oleh kawan. Meskipun sekarang ini kita sudah memasuki era digital, anak-anak juga masih diperlukan untuk melakukan baca tulis secara mandiri dan termonitor, karena perlu sekali pembiasaan dan tidak boleh luntur oleh zaman untuk kebiasaan menulis di buku. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menuliskan setiap buku yang dibaca pada pohon literasi, sehingga pohon literasi akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang kaya akan tulisan dari anak-anak yang sudah melakukan literasi. Pengembangan perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri Susuan 1 sudah dilakukan secara maksimal. Di sini, anak-anak ketika masuk perpustakaan melakukan presensi secara digital yang merupakan inovasi dalam Sekolah Dasar Negeri Susuan 1. Di sini, anak-anak sudah terbiasa untuk mencari buku-buku, kemudian untuk dibaca dan dilakukan pengembalian jika sudah selesai. Pengembangan teknologi di perpustakaan ini menggunakan QR code yang terdapat pada kartu perpustakaan yang dimiliki oleh siswa-siswi SD Negeri Susuan 1. Literasi finansial yang ada di sekolah kami sudah dilakukan selama setiap 1 bulan sekali. Sekaligus ini merupakan kegiatan numerasi bagi siswa-siswi di sekolah karena mereka sudah terbiasa membuat sebuah laporan keuangan kas, infak, dan laporan keuangan lainnya yang dikelola di kelas. Hal ini dilakukan di setiap kelas. Setiap 1 bulan sekali ada rolling untuk masing-masing siswa dalam mengelola keuangan di kelas. Literasi numerasi ini merupakan kebiasaan anak-anak dalam menggunakan nilai mata uang, sehingga anak-anak terbiasa dengan angka-angka besar dalam matematika. Ini merupakan aplikasi dalam matematika di kehidupan sehari-hari, sehingga tidak akan kesusahan dalam menghadapi soal-soal matematika yang ada di tes yang diujikan. Kegiatan finansial ini dan numerasi merupakan perpaduan anak-anak dalam kebutuhan membuat sebuah eksperimen dalam literasi sains. Dalam literasi sains ini, anak-anak melakukan percobaan untuk menguji hitungan warna yang terdapat pada kubis merah, jus jeruk lemon, dan air. Literasi sains ini
memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa-siswi yang ada di sekolah, karena ini merupakan hal yang menarik, yang patut dicoba dan menimbulkan keinginan tahunan yang tinggi. Eksperimen yang dilakukan anak-anak ini tentunya nanti di masa yang akan depan akan menjadikan kemandirian siswa dalam meneliti sesuatu, sehingga di usia dini seperti sekarang ini anak-anak sudah dilatih melakukan literasi sains. Di sini anak-anak melakukan eksperimen untuk menentukan warna apa yang akan terjadi setelah dilakukan eksperimen pada kubis merah yang dimasukkan pada air yang dididihkan. Perubahan warna yang terjadi akan menimbulkan sesuatu yang menarik bagi siswa, yaitu siswa ingin selalu melakukan percobaan untuk hal-hal yang lainnya. Di akhir dari setiap eksperimen, anak-anak wajib melakukan presentasi untuk melakukan apa saja yang sudah dilakukan dan menjelaskan secara terperinci kepada teman-teman satu kelas untuk percobaan yang sudah dilakukan. Hal ini tentunya akan membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar di sekolah. Kegiatan presentasi ini tentu akan menjadi portofolio menarik bagi siswa di sekolah. Literasi sains ditampilkan oleh anak-anak secara menarik. Tulisan-tulisan yang kaya akan teks yang ada di sekolah kami merupakan bentuk literasi yang ada di sekolah. Hal ini untuk menjadikan siswa-siswi yang ada di sekolah, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, terbiasa dengan melakukan kegiatan literasi saat mereka dari berangkat sekolah sampai pulang ke sekolah. Dengan adanya mading dan kegiatan budaya ini merupakan budaya lokal yang dikenalkan pada anak-anak sekolah dasar negeri Susuan 1 untuk mengenal batik. Informasi lain yang ada di sekolah kami adalah pengumuman yang ada di papan mading yang kemudian bisa dibaca oleh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan literasi yang ada di sekolah. Kegiatan budaya dan kebudayaan yang ada di sekitar menjadi tradisi yang menarik yang dikenalkan pada anak-anak di sekolah dasar agar mereka bisa mengenal budaya Jawa yang tidak akan luntur pada zaman perubahan digital ini. Kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang bisa memotivasi siswa dalam belajar di sekolah agar selalu menggunakan literasi setiap hari adalah menjadi sebuah kebiasaan yang menarik di pojok baca sekolah, sehingga anak-anak sudah terbiasa membaca secara tidak langsung di sekolah dalam perjalanan di sekolah. Hal ini tentunya menjadi tujuan dari anak-anak bisa belajar secara langsung. Selain itu, kegiatan literasi baca ini juga diketahui oleh publik, yaitu saat orang tua menjemput anak-anak di sekolah dasar negeri Susuan 1, sehingga orang tua pun juga mendukung dengan program literasi yang ada di sekolah. Demikian inovasi pengembangan gerakan literasi sekolah di SD Negeri Susuan 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, comment, and share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.